Kebun Raya Bogor merupakan sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota Bogor, Indonesia, yang mana kebun ini dioperasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kebun yang terletak di pusat Kota Bogor dan bersebelahan dengan Kompleks Istana Kepresidenan Istana Bogor, luasnya mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Letak geografis Bogor yang mengalami hujan hampir setiap hari bahkan di musim kemarau menjadikan kebun ini sebagai lokasi yang menguntungkan untuk budidaya tanaman tropis. Didirikan pada tahun 1817 oleh pemerintah Hindia Belanda, Kebun Raya Bogor berkembang pesat di bawah kepemimpinan berbagai ahli botani terkenal. Dan sejak didirikan, Kebun Raya Bogor berfungsi sebagai pusat penelitian utama pertanian dan hortikultura dan merupakan kebun raya tertua di Asia Tenggara. Saat ini Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi sebagai tempat wisata, terutama pada hari Sabtu dan Minggu, serta pada hari libur. Kawasan yang kini menjadi Kebun Raya Bogor konon awalnya adalah merupakan bagian dari Samida atau hutan buatan yang kira-kira didirikan di masa Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi pada tahun 1474 hingga 1513 yang memerintah kerajaan Sunda sebagaimana tertulis dalam prasasti Batu Tulis. Hutan ini dibuat untuk melindungi bibit pohon langka. Walaupun penafsiran bahwa Samida yang berarti hutan ini tidak tercatat dalam sumber-sumber naskah Sunda kuno. Hutan ini terbengkalai setelah kerajaan Sunda runtuh pada abad ke-16 dan pada tahun 1744 perusahaan Hindia Timur Belanda mendirikan sebuah taman dan wastu di lokasi kebun raya yang sekarang berada di Buitenzum, sekarang dikenal sebagai Bogor. Setelah Britania Raya menginvasi Jawa pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai letnan gubernur pulau itu dan dia mengambil istana Buitenzorg sebagai kediamannya. Raffles memiliki minat besar dalam botani, tertarik mengembangkan halaman istana Bogor menjadi sebuah kebun yang cantik, dan dengan bantuan para ahli botani, Weekend, yang ikut membangun New Garden di London, Lances, Raffles menyulap halaman istana menjadi taman bergaya Inggris klasik, dan inilah awal mula Kebun Raya Bogor dalam bentuknya sekarang. Dan pada tahun 1814, Olivia Raffles, istri Thomas Stamford Raffles, meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Batavia, dan sebagai pengabdiannya, monumen untuknya didirikan di Kebun Raya Bogor. Setelah perjanjian Inggris-Belanda berlaku pada tahun 1814, Belanda mengirimkan kapal berisi para pejabat untuk mengambil alih kembali Hindia Belanda. Dan di antara mereka adalah ahli botani Belanda kelahiran Prusia, Caspar Krokart Reinwerd, yang diangkat sebagai kepala pertanian, seni dan sains di tanah koloni. Reinwerd tertarik menyelidiki berbagai tanaman yang digunakan untuk pengobatan. Reinwerd juga menjadi perintis di bidang pembuatan herbarium. Ia kemudian dikenal sebagai seorang pendiri herbarium Bagoniense. Setahun kemudian ia mengusulkan sebuah pendirian kebun raya, suatu langkah yang didukung oleh Gubernur Jenderal G.A.G.P.H. van der Capellen. Kebun raya ini secara resmi didirikan pada tanggal 18 Mei 1817 di samping tanah istana melalui kerjasama dengan dua ahli botani, yaitu William Kent dari Belanda dan James Hooper dari Kew. Kebun tersebut didirikan sebagai Landsplantentuin de Buitenzorg atau Kebun Raya di Buitenzorg. Dia menjadi direktur utama selama 5 tahun dan mengumpulkan tanaman dan benih-benih yang memiliki potensi ekonomi dari seluruh Nusantara untuk dibudidayakan.
Sebagian besar pekerjaan taksonominya dikatalogkan oleh pendahulunya, Carl Ludwig Blume, pada tahun 1823 yang mencatat 914 tumbuhan di kebun raya tersebut. Sekitar 47 hektar tanah di sekitar Istana Bogor dan bekas Samida dijadikan lahan pertama untuk kebun botani. Reinwald menjadi pengarah pertamanya dari 1817 sampai tahun 1822. Kesempatan ini digunakannya untuk mengumpulkan tanaman dan benih dari bagian lain Nusantara. Dan dengan segera Bogor menjadi pusat pengembangan pertanian dan hortikultura di Indonesia. Dan pada masa itu diperkirakan sekitar 900 tanaman hidup ditanam di kebun tersebut. Pada tahun 1822, Reinwald kembali ke Belanda dan digantikan oleh Dr. Carl Ludwig Blume yang melakukan inventarisasi tanaman koleksi yang tumbuh di kebun. Ia juga menyusun katalog kebun yang pertama berhasil dicatat sebanyak 912 jenis spesies tanaman, serta menjadikan kebun raya sebagai markas Komisi Ilmu Alam. Pelaksanaan pembangunan kebun ini pernah berhenti karena kekurangan dana, tetapi kemudian dirintis lagi oleh Johannes Elias Stensman, seorang ahli kebun istana Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Mulai di periode ini, kebun raya berada di pengawasan Stad Gubernur Jenderal dengan dibantu oleh Justus Karl Haskard. Ia melakukan pengaturan penanaman tanaman koleksi dengan mengelompokkan menurut suku familia. Stensman kemudian digantikan oleh Dr. Rudolf Hermann Christian Karl Schiffer pada tahun 1867 menjadi direktur dan dilanjutkan kemudian oleh Profesor Dr. Melchior Krupp. Pendirian Kebun Raya Bogor bisa dikatakan mengawali perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dari sini lahir beberapa institusi ilmu pengetahuan lain seperti Bibliotheca Bogoriensis, Herbarium Bogoriensis, Kebun Raya Cibodas, Laboratorium Truk, dan museum serta laboratorium zoologi. Dan pada tanggal 30 Mei 1868, Kebun Raya Bogor secara resmi terpisah pengurusannya dengan halaman Istana Bogor. Pada mulanya, kebun ini hanya akan digunakan sebagai kebun percobaan bagi tanaman perkebunan yang akan diperkenalkan ke Hindia Belanda atau kini Indonesia. Namun pada perkembangannya juga digunakan sebagai wadah penelitian ilmuwan pada zaman itu, yaitu pada tahun 1880 dan 1905. Kebun Raya Bogor selalu mengalami perkembangan yang berarti di bawah kepemimpinan Dr. Carl Ludwig Blume. Dan pada saat kepemimpinan tokoh-tokoh telah dilakukan kegiatan pembuatan katalog mengenai Kebun Raya Bogor, pencatatan lengkap tentang koleksi tumbuh-tumbuhan, dan usaha pengenalan tanaman ekonomi penting di Indonesia, pengumpulan tanaman yang berguna bagi Indonesia. Salah satu daya tarik utama Kebun Raya Bogor adalah bunga bangkai, karena saat-saat mendekati mekar akan mengeluarkan bau bangkai yang menyengat. Dan bunga ini dapat mencapai tinggi 2 meter dan merupakan bunga majemuk terbesar di dunia tumbuhan. Ada juga pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara yang masih hidup sampai sekarang. Pada tanggal 1 Juni 2006, sekitar pukul 20:30, sebanyak 124 pohon di Kebun Raya Bogor yang banyak diantaranya berusia di atas 100 tahun, tumbang akibat angin kencang dan badai. Berkaitan dengan itu, Kebun Raya ditutup untuk umum minimal selama 1 pekan guna pembenahan pohon-pohon tumbang tersebut. Kerusakan yang terjadi di Kebun Raya Bogor sangat memprihatinkan. Kerusakan bukan hanya beberapa bidang pagar besi roboh tertimpa pohon atau belasan pohon tumbang yang terlihat dari jalan raya yang mengitari KRB, tetapi juga kondisi di dalam Kebun Raya Bogor itu sendiri.
Areal kebun dekat pintu coklat Istana Bogor yang tidak terlihat dari jarak raya, porak-poranda, pohon-pohon yang diameternya 50 cm dan tingginya 30 hingga 50 meter roboh, rebah malang melintang di tanah dan jalan-jalan di dalam kebun raya Bogor, dan di antaranya ada pohon yang diameter pangkalnya sampai 1 meter lebih tembang, tercerabut dengan akar-akarnya. Kebun Raya Bogor melakukan konservasi dengan melestarikan keanekaragaman jenis tumbuhan secara ex situ, konservasi di luar habitat asli, sebagai koleksi rujukan yang bernilai ilmiah tinggi, pengembangan potensi guna pemanfaatan secara berkelanjutan, serta dijadikan backup penting bagi upaya pemulihan jenis-jenis tumbuhan terancam kepunahan, serta pemulihan lahan-lahan degradasi. Untuk dalam wisata alam, Kebun Raya Bogor menciptakan wisata alam yang memiliki muatan ilmu pengetahuan sekaligus juga menyegarkan dan inspiratif untuk mendukung kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Dan Kebun Raya Bogor juga mempunyai jasa lingkungan dengan memberikan ekologis bagi